Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi SPLTV-nya. Untuk kali ini akan dibahas mengenai penyelesaian masalah dengan SPLTV. Atau istilah lainnya adalah soalnya itu soal cerita gitu ya. Soal cerita kemudian kita selesaikan dengan SPLTV. Karena soalnya soal cerita, kalau kemarin kan kita bisa langsung aja menggunakan, kita langsung gitu kerjakan soalnya dengan eliminasi sama substitusi gitu ya. Nah, kalau soalnya berbentuk cerita, maka kita harus punya dulu X-nya, Y-nya, Z-nya, atau variabel-variabelnya. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita memisalkan dulu variabel. Jadi kita harus punya variabel, memisalkan variabel. Kemudian langkah keduanya kita harus punya modelnya, model atau persamaannya, atau disebut dengan model matematikanya ya, persamaan linearnya. Kayak gitu. Nah, yang berikutnya baru kita tinggal kerjakan aja dengan eliminasi substitusi. Substitusi, gitu ya. Langsung aja, ini ada contoh soalnya. Pak Beni mempunyai ikan plati, ikan gupi, dan ikan moli. Kemudian jumlah ketiga jenis ikan tersebut adalah 135 ekor. Ikan gapi 15 ekor, lebih banyak daripada ikan plati. Jika perbandingan antara banyak ikan gapi dan moli adalah 3:4, maka tentukan banyak ikan gapi dan banyak ikan moli. Kayak gitu ya, itu salah satu masalah SPLTV. Karena di sini udah jelas ada 3 variabel. Ikan plati, ikan gupi, dan ikan moli ya. Jadi kita harus punya variabelnya. Ini 3, plati, gupi, dan moli. Maka langkah yang pertama adalah memisalkan dulu. Langkah yang pertama adalah dimisalkan. Berarti kita misalkan variabelnya kita ambil X, Y, Z aja ya yang umum. Kita misalkan X-nya adalah ikan plati atau banyaknya ikan plati. Banyaknya ikan plati gitu ya. Kemudian yang Y-nya adalah banyaknya ikan gapi atau gupi gitu ya. Dibacanya gapi atau gupi saya juga bingung. Z itu kita misalkan banyaknya ikan moli. Banyaknya ikan moli. Kayak gitu ya. Nah, setelah ini gimana setelah kita misalkan? Setelah kita misalkan X, Y, Z-nya, maka kita akan buat model matematikanya. Langkah yang kedua, oke, video ini kita akan bahas sampai model matematika saja ya, menentukan variabel dan model matematika. Nanti di video selanjutnya baru kita selesaikan masalah tersebut dengan eliminasi substitusi. Karena sebenarnya untuk menyelesaikan masalah eliminasi substitusi itu kan sudah dibahas di 2 minggu sebelumnya gitu ya. 2 video sebelumnya itu udah dibahas bagaimana cara menyelesaikan SPLTV dengan eliminasi substitusi. Jadi kita lebih fokus ke menentukan variabel dan modelnya saja. Nah, langkah yang kedua kita tentukan modelnya. Kita baca kalimat yang kedua. Kalimat pertama itu kan tadi perkenalan variabelnya ya. Plati, gupi, dan moli. Berarti sekarang kita baca kalimat kedua. Ganti warna aja ya, nggak kelihatan. Jumlah ketiga jenis ikan tersebut 135 ekor. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikan gupi 15 ekor lebih daripada ikan plati. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian, perbandingan antara banyak ikan gapi dan moli itu adalah 3:4 gitu ya. Berarti ini yang ketiga. Oke? Nah, kita tuliskan di bawah sini aja kita tuliskan ya. Yang pertama dulu. Yang persamaan 1. Persamaan 1. Ini ya, nomor 1 ini. Jumlah ketiga jenis ikan tersebut 135 ekor. Yang namanya jumlah berarti kan ditambah. Ketiga jenis berarti ini. Jenis ikannya kan ada 3 tadi. X, Y, dan Z. Berarti jumlah ketiganya. X ditambah Y gitu ya. Ikan plati ditambah ikan gupi ditambah ikan moli atau Z. Sama dengan berapa tadi jumlahnya? 135 gitu ya. 135. Berarti persamaannya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 105. Ini adalah persamaan dari kalimat ini. Jumlah ketiga jenis ikan tersebut adalah 135 ekor. Nah, sekarang masuk ke persamaan kedua.
Paham ya anak-anak ya, untuk persamaan yang pertama jelas di situ karena jumlah ketiga jenis berarti tinggal ditambah aja. X, Y, Z-nya ditambah. Masuk ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, lihat baca lagi. Ikan gupi 15 ekor lebih banyak daripada ikan plati. Kita baca dulu yang pertama. Ikan gupi. Ikan gupi itu apa? Oh, ikan gupi itu Y. Berarti Y sama dengan ya, ikan gupi sama dengan 15 ekor lebih banyak. Berarti 15 ekor ditambah gitu kan, karena lebih banyak. 15 ekor lebih banyak daripada ikan plati. Ikan platinya apa? X ya. 15 plus X. Nah, persamaan yang ketiga, baca. Perbandingan antara banyak ikan gapi dan moli adalah 3:4. Nah, perbandingan antara banyak ikan gapi. Ikan gapi itu apa tadi? Y ya. Perbandingan Y dengan apa? Moli. Moli itu adalah Z. Berarti Y banding Z sama dengan 3:4. Nah, ini kan baru perbandingan ya. Belum persamaan. Maka yang ini kita bisa ganti jadi Y per Z gitu ya. Sama dengan 3/4. Nah, ini tinggal kali silang nih. Y kali 4 berarti 4Y. Z kali 3 berarti 3Z gitu ya, kali silang. Atau sini saya tuliskan ini ke sini, ini ke sini. Nah, 4 kali Y 4Y, Z kali 3 3Z. Ini persamaan yang ketiga. Oh ya, kemudian yang ini tadi juga bisa, ini juga bisa diubah gitu ya, dirombak jadi supaya kanan kirinya YZ gitu ya, atau sama seperti ini bisa juga diganti jadi X-nya kita pindahkan ke kiri, Y min X gitu ya, sama dengan 15. Jadi boleh ya mau dibentuk seperti ini atau kayak gini juga nggak apa-apa, nggak masalah, sama aja. Oke? Lanjut ke contoh yang kedua ya. Jadi kita bahas sampai model matematika dulu ya untuk video ini. Contoh yang kedua, nah ini dia. Desi membawa beberapa kilogram buah mangga, jeruk, dan apel. Oke, langsung aja deh kita sambil jalan bacanya ya. Desi membawa beberapa kilogram buah mangga, jeruk, dan apel. Berat mangga dan jeruk saja 5 kilogram. Berat mangga dan apel saja 6 kilogram. Berat jeruk dan apel saja adalah 7 kilogram. Berapakah berat mangga, jeruk, dan apel jika ketiga jenis buah itu dimasukkan ke dalam satu plastik? Oke, kalimat yang pertama. Desi membawa beberapa kilogram buah mangga, jeruk, dan apel. Oke, berarti kita bisa misalkan variabelnya. Langkah 1. Misalkan gitu ya, X berat buah mangga gitu ya. Kemudian Y-nya berat buah jeruk. Z-nya berat buah apel. Oke. Nah, setelah ini langkah yang kedua, model matematikanya. Model aja gitu ya. Yang persamaan satu dulu. Persamaan 1. Kita tentukan dulu yang persamaan 1. Baca dulu yang kalimat berikutnya. Berat mangga dan jeruk nih, lihat. Mangga dan jeruk saja itu sama dengan 5 ya. Mangga dan jeruk saja sama dengan 5. Berarti kita tuliskan berat mangga dan jeruk saja 5. Mangga itu apa? Mangga itu X ya. Mangga ditambah jeruk. Y itu sama dengan 5 kilo. Enggak usah tulis kilogram ya. 5 aja. Karena kita mau bikin matematika, model matematika. Berarti X tambah Y sama dengan 5. Nah, kemudian kita ke kalimat berikutnya. Mangga dan apel saja 6 kilogram. Mangga dan apel saja 6 kilogram. Berarti persamaan yang kedua. Oh iya, belum saya nomorin ya, biar nggak bingung nanti. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua ya, ini yang kedua. 2, ini nanti yang ketiga. Sini 2, oke.
Nah, ini berat jeruk dan apel saja ada 7 kg, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Oke. Persamaan yang kedua, mangga dan apel. Mangga itu apa? Mangga itu adalah X ditambah apel itu Z. Berapa nilainya? 6 kg berarti 6. Oke ya. Lalu persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga, berat jeruk dan apel saja 7 kg. Jeruk dan apel saja. Jeruk itu apa? Jeruk itu Y. Apel Z. Berarti Y plus Z itu sama dengan 7 ya. 7 kg. Y plus Z sama dengan 7. Kayak gitu ya. Mudah. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah modelnya. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Lanjut ke contoh yang berikut. Nah, ini yang terakhir. Oke. Kurang lebih seperti itu jenis-jenis soalnya ya. Nah, ini yang paling sering muncul nih mengenai usia. Tahun lalu, jumlah usia Amel, Beni, dan Cici adalah 31 tahun. Berarti di sini variabelnya adalah Amel, Beni, dan Cici ya. Amel, Beni, dan Cici. Berarti kita bisa misalkan gitu ya. X-nya adalah usia Amel, Y-nya adalah usia Beni, Z-nya adalah usia Cici. Nah, kemudian kita buat persamaannya dulu. Tahun lalu, jumlah usia Amel, Beni, dan Cici adalah 31 tahun. Oke, 31 tahun. Oh iya, jangan lupa juga di permisalan ini, kita misalkannya tahunnya adalah tahun ini aja, tahun sekarang gitu ya, usia Amel sekarang. Ini juga sekarang, ini juga sekarang. Jadi biar gampang, kita misalinnya usia saat ini aja gitu, usia sekarang atau saat ini gitu ya. Saat ini. Nah, tahun lalu itu berarti kan sebelumnya gitu ya. Jumlah usia Amel, Beni, dan Cici adalah 31 tahun. Berarti X min 1 gitu ya. Ya enggak? Ditambah Y min 1 ditambah Z min 1 itu sama dengan 31. Loh, kenapa Bu dikurangi 1? Bentar, ini persamaan yang pertama ya. Kenapa dikurangi 1? Kenapa ya dikurangi 1? Karena X-nya ini kan usia sekarang atau saat ini. Berarti 1 tahun sebelumnya ya dikurangi 1. Misal, usia Amel gitu. Amel sekarang usianya adalah 20 tahun. Berarti 1 tahun yang lalu atau tahun lalu berarti kan 20 dikurangi 1 ya enggak? Sama dengan 19. Tahun lalu dia umurnya 19. 20 dikurangi 1. Usia Amel sekarang dikurangi 1. Nah, maka masing-masing usia ini dikurangi 1 lalu dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena di sini kata-katanya jumlah usia mereka gitu kan. Berarti X min 1 ditambah Y min 1 ditambah Z min 1 sama dengan 31. Atau kita jabarin lagi, di sini kita turunin X min 1 ditambah Y min 1 ditambah Z min 1 sama dengan 31. Berarti X tambah Y tambah Z terus min 1. Min 1 kan min 2. Min 2 min 1 berarti min 3 sama dengan 31. Atau X tambah Y tambah Z sama dengan 31. Min 3-nya pindah ruas jadi tambah 3. Atau X tambah Y tambah Z gitu ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 34. Gitu ya. Ini adalah persamaan yang pertama. Ya, jadi kita perlu jabarkan dulu. Oke, kita perlu jabarkan dulu. Ini persamaan 1. Persamaan 1. Oke. Nah, ya ini persamaan yang pertama nih tadi. Nah, persamaan yang kedua, sekarang berarti nggak dikurang, nggak ditambah gitu ya sekarang. Amel 2 tahun lebih tua daripada Beni. Nah, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Oke, itu dihapus dulu di yang sebelah sini. Persamaan 2 gitu ya. Amel 2 tahun lebih tua daripada Beni. Beni itu kan Y. 2 tahun lebih tua daripada Beni berarti kan ditambah ya. Usia Beni ditambah 2
tahun. Ya, usia Amel ini 2 tahun lebih tua daripada Benny. 2 tahun lebih tua daripada Benny. Berarti Y tambah 2 gitu ya. Nah, ini persamaan yang kedua. Kalau 2 tahun lebih muda ya berarti Y dikurangi 2 gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, persamaan yang ketiga. Sedangkan Cici 4 tahun lebih muda daripada Benny ya. Cici 4 tahun lebih muda daripada Benny. Oke, saya tuliskan persamaan ketiga. Cici, sedangkan Cici itu apa? Cici itu Z. Cici itu adalah 4 tahun lebih muda daripada Benny. Kita tentukan Benny-nya dulu. Benny adalah Y. Karena si Cici ini 4 tahun lebih muda, berarti dikurangi 4. Jadi, Cici 4 tahun lebih muda daripada Benny. Kalau ini mah lebih tua, kalau ini mah lebih muda. Nah, ini persamaan yang ketiga. Jadi, kita punya persamaan 1, 2, dan 3. Nah, jadi seperti itu anak-anak untuk menentukan model matematika. Jadi, kita harus cermati dulu soalnya, pahami apakah dia ditambah, apakah dia dikurang gitu ya. Kalau jumlah ya pasti ditambah, kalau lebih dari itu berarti tambah. Kalau kurang dari itu berarti dikurang. Seperti itu ya. Mungkin untuk video ini sampai di sini dulu. Kita hanya bahas sampai model aja. Nanti video berikutnya baru kita akan selesaikan soal-soal yang tadi ya. Soal-soal yang ini semua nih kita akan selesaikan. Nah, ini sampai sini dulu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.